Saya izin off cam dulu Pak Adi dan Bu Yani dan teman-teman ya. Ini, silakan. Pak Faisal, Pak Ketua ya izin ya. No, off cam dulu bentar aja. Izinnya sama Pak Ketua, saja. Eh, Pak Pak Ketua, Pak Ketua, sebentar. Gimana Ustaz tadi? Namanya ditambah Ketua titik dua Ustadz Faisal gitu. Atau dalam kurung Ketua itu. Ulangi suara antum nggak dengar apa? Apa? Di rename itu Pak Iya. Ustadz Faisal Oke, Beh. dalam Oke, kurung ya. Ketua itu. Iya, biar berapa? Semuanya SGD sama Pak kita. Ketua. Yang penting kuliah bareng, lulus bareng. Saya pusing. Setuju. Ketua Ustadz Faizal. Apa lagi? Antum loh Ustaz Nur Sahlul nih. Harusnya yang sekali-kali ketua itu yang jauh ya. Yang di Padang, yang di Medan gitu kan ya. Wah, Yang di... itu nggak bisa begitu, Ustadz. Ustadz, Anda lagi di sini, Ustadz. Nah, Oh, iya, 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 iya. Pantesan Dia orang antum minta ketemu dia, ya. dia orang Jogja, iya, Ustadz Nur Jasketnya itu loh. Sarul. iya, lagi. Ini lagi minta bocoran dia sama ini Pak Dekan. Tuh, lagi nanya tarifnya ini. Ya. Titip aja, titip, titip. Sebentar ya. Boleh, boleh, boleh. Hah? Videonya nggak mau dimatiin. Oh, sebentar. Oke, videonya dimatiin. Sebentar ya, ada teknis. Masalah teknis sedikit ya. Oke. Iya, bro. Ya, ya, ya. Hmm. Zoomnya biasanya ada di settingnya mana ya? Pak Sarul ngongkrong di depan apa ya? Sambil ngopi ya. Kalender review. Kopinya, Bang Asrul. Kopinya belum Ya, dapat. oh Belum belum ya. dapat. Ini enggak Masih kopi asap yang dapat. enggak sit up ya? Kembali ke Pak yang tadi. Syahrul Oh, sambil ini makan beda pempek deh. enak tuh sama Pak Dekan tuh. Iya, Dia saya jual Itu loh. pempek tuh. Ustaz Abu Pak Umar Dekan lagi jual makan pempek tuh. pempek itu kayaknya itu. Enak itu. biasanya Ya, ada setting gitu tapi harus ganti Pagi-pagi ngirup akunnya cuko, dulu. weh. Ini reset nih, reset. Bukan? Ini bukan. Ini defaultnya. Apa? Hmm. Kalau di Medan itu ada apa? Teh talua, ada teh talua. Ada. Itu Sumatera Ada ketua. Barat atau Medan itu? Kan Medan teh juga. Padang, teh talua Medan kan? juga ada. Talua. Teh poci. Oh, Jogja ya. Tegal, teh poci itu Tegal, bukan Jogja. Iya. Saya pernah Antum ke singgah di Tegal. situ minum minum teh poci. Dr. Syahrul, nanti antum kalau balik mampir ke Tegal lo ya. Ya, bawa oleh-oleh dari Tegal tuh. sate Nanti kambing muda biar Tegal, nyicipin mantap. ini sate Tegal. Sate Tegal tuh mantap banget. Mana satu Syahrul nih? Dia lagi dipanggil dekan dia. Pesan kopi dia, pesan kopi. Sambil nongkrong ya. Oh, pesan kopi. Bu Hanum itu minta di call dia, Ustadz Hamid. Sudah masuk. Sudah masuk itu.
Udah Udah masuk ya? masuk. Iya, iya. Dua lagi. Ustadz Alwi masih sulit apa dia? Masih sulit sinyal. Pak Alwi itu korban PHP Kanda Bahlil, Ya, korban. korban PHP. Kan dibilang mau dinyalakan listriknya Jumat gitu kan sampai sekarang belum nyala mungkin. Enggak, yang Ya. salah itu Pak Alwi memang. Eh, eh, Kalau Pak Bahlil itu udah diangkat pulpen, nggak catat lagi itu dosanya itu. Rupi Al-Qalam itu udah selesai itu. Yang percaya salah itu. Enak ya jadi pejabat Indonesia ya. Woi, enak banget Pak. Tinggal Iya, buka dia tembok aja rusak, selesai itu udah. ya kan? Dia ngerusak lahan, dapat duit, giliran kayak begini, masyarakatnya yang ini ngumpulin uang. Dia nggak ada tuh Iya. Ustadz PT-PT Faisal yang mau nyoba. bingung Bu. Nanti takutnya saya masuk lingkarannya setan juga. Kemarin saya ketemu dengan Ustadz Hidayat Nur Wahid itu aja, HM itu. Beliau nyampaikan Ustadz tuh harus masuk ke ini politik biar membenahi semuanya. Oh Ya. iya, Sampai saya bilang, iman saya mungkin kuat Pak Ustadz, tapi amin saya kadang-kadang nggak kuat ini. Kacau nanti. Ya, ayo benahi. khawatirnya kelupaan tanda tangan apa salah kan repot gitu. Ah, tapi kalau bicara filantropi Islam itu sebetulnya Indonesia itu filantropinya kencang ya karena Oke, baik. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. Alhamdulillah, wabarakatuh. wabarakatuh. alhamdulillah, Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Saya pertama-tama bersyukur Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk memulai perkuliahan kita yang pertama tentang filantropi Islam. Coba saya share dulu. Eh, eh, kita share dokumen. Eh, Mohon maaf ya ini kita old generation ini kadang-kadang ini share doc ini kan oke. Baik, udah lihat? Sudah, Pak. Ampun. Oke, baik, Kelihatan. alhamdulillah. Oke, good. Alhamdulillah. Jadi saya diminta untuk apa namanya? Untuk memberi mata kuliah bersama Pak Ridwan ya. Pak tentang filantropi dan kita sudah berdiskusi untuk apa namanya berbagi apa tema-tema yang akan kita diskusikan. Jadi hari ini saya apa namanya ingin apa namanya memulai perkuliahan kita ini dengan khususnya dengan saya tentunya untuk pertama saya ingin diskusikan dulu dengan saudara-saudara semuanya apa hal-hal yang mungkin menarik untuk kita bahas ya kan. Saya diinformasikan Pak Rizwan karena dia backgroundnya ekonomi kalau tidak salah, jadi dia banyak mendiskusikan isu-isu filantropi dalam perspektif yang lebih teknikal, lebih ekonomik, lebih financial. Background saya bukan ekonomi, background saya ini Islamic Studies dan ada sedikit political science. Jadi saya mungkin akan melihat dari perspektif
tertentu, dan tentu metode pembelajaran kita sama seperti di Ya, mana-mana. Pak. Kita akan pertama akan melihat dulu rencana perkuliahan kita ya, eh, kira-kira deskripsi mata kuliah kita itu. Kita ingin mengkaji tradisi dan praktik kelembagaan filantropi Islam yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini akan menautkan sumber primer dan sekunder untuk mengidentifikasi literatur filantropi Islam dalam upaya mengembangkan pengetahuan serta pemahaman sebagai dasar untuk analisis tradisi, proses pembentukan, bentuk kelembagaan, potensi, kapasitas kebijakan, keberlanjutan, sustainability, dan sebagainya. Fokus utama kita pada konteks keindonesiaan ya, perbandingan lintas negara demikian juga tetap dimungkinkan, tapi kita batasi pada konteks Indonesia dan akan melihat dampaknya seperti apa. Dan kalau memungkinkan dalam studi kita akan mendiskusikan tentang bagaimana ini hanya opsi saja. Kalau kita mendiskusikan ada persoalan filantropi seperti ini dan apakah kita khususnya dalam saat membahas regulasinya, regulasi filantropi Islam saat ini seperti apa dan mungkin nggak kita intervensi sehingga dia bisa menjadi filantropi ini kan yang pada dasarnya dalam Islam dia secara umum dia bersifat karitatif, dia lebih konsumtif. Uh, 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 Bagaimana dia betul-betul bisa menjadi modal, karena kalau kita bicara uang kan uang itu harus jadi modal. Kalau uang nggak jadi modal itu nggak ada gunanya sama sekali. Gunanya ada untuk kebaikan-kebaikan sosial, kasih orang, sedekah, zakat, infak, itu tentu ada dampaknya. Dan saya bayangkan Indonesia tanpa zakat, infak, sedekah mungkin sudah kolaps. Ada seorang Habib ya di Singapura itu, Habib Hasan namanya, Al-Atas. Satu saat dalam pertemuan beberapa tahun lalu saya sholat di masjidnya itu di Bukit Timah itu, dia bilang, saat kita bicara tentang krisis ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu yang lalu, dia bilang Indonesia ini apa namanya, nah saya bayangkan kalau Indonesia itu Allah cabut berkah dari Indonesia itu mungkin akan kolaps, sudah lama kolaps. Keberkahan yang ditimbulkan dari kebaikan-kebaikan atau karakter orang-orangnya, ala orangnya memang yang suka berderma, zakat, infak, sedekah, macam-macam itu, dan itu invaluable, itu tak ternilai jumlahnya, itu yang memungkinkan kita bisa bertahan hidup. Orang hidup dengan sedekah kemurahan hati, tapi kan itu hanya bisa membuat kita bertahan hidup, tapi dia tidak bisa transforming, kira-kira kayak gitu ya, tidak bisa changing. Kalau zakat 2,5%, orang dulu si Romo Mangunwijaya aja orang Jogja itu bilang ya kalau orang Islam zakatnya 2,5% ngapain, tidak bisa ngapa-ngapain itu, tidak bisa bikin apa-apa. Kalau itu pun kalau semua orang mengumpulkan uang itu, semua orang mengumpulkan ini kan yang ngumpulin zakat berapa persen dari umat, ya kan. Kira-kira kayak begitu. Nanti kita lihat apa ada persoalan nggak regulasi, kita akan pikirkan itu. Kemudian cakupan isu lebih pada aspek sejarahnya. Saya lihat aspek sejarah, hukum, eh, dan tata kelola ya. Ini Anda bisa membuat opsi-opsi sendiri ya, karena ini kan kita mendiskusikan secara bersama-sama politik dan kebijakan publik, kemanusiaan, keadilan, serta tantangan global dalam konteks filantropi ini. Aspek sustainability belakangan ini Kementerian Agama serius sekali membahas soal ekoteologi itu, sustainabilitas, bagaimana betul-betul Kementerian Agama bisa memberi kontribusi bagi upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan, menjaga alam, setidaknya meminimalisir efek daripada climate change, temperatur dunia yang terus apa namanya meningkat, ya kan? Temperatur meningkat, kutub bisa cair, ya kan, daratan bisa hilang, ya kan, dan bukan itu saja sebenarnya, puting beliung bisa jadi tanah longsor, bisa jadi macam-macam. Kalau banjir sudah pasti itu.
ya kan. Nah, filantropi dalam konteks sustainability seperti apa? Beberapa waktu lalu kita mengadakan konferensi di kampus ya. Kebetulan saya dari Universitas Islam Internasional Indonesia. Saya dosen di UIN, di FISIP UIN, saya ngajar politik identitas dan ideologi politik. Namun apa namanya di UI 3 saya ada tugas di sini sebagai sekretaris universitas dan kemarin kita diminta oleh Kementerian Agama untuk menghost konferensi internasional tentang saya nggak tahu mungkin ada teman-teman yang ikut konferensi apa enggak tapi yang hadir banyak sekali yang menyerahkan apa abstraknya sekitar 2.500 orang dan salah satu isu pentingnya tuh eco teologi ini satu konsepsi baru tentang sustainability. Nah, filantropi Islam dalam konteks itu kayak apa? How to for instance wakaf hutan, iya toh? Seperti kayak begitulah isu-isu sustainability nanti kita financial inclusion, uh, war, ini agak salah sedikit. War dan humanitarian crisis sebenarnya tidak ada koma di sini. War dan humanitarian crisis itu salah satu topik juga yang kita bahas kemarin. Kita lihat konteks banyak peperangan khususnya di Timur Tengah, eh, bagaimana proses-proses mobilisasi resources, filantropi sebagai resources. Itu penting sekali kalau dalam konteks negara-negara Islam yang Anda lihat Sudan, ya kan, ini juga banyak tempat yang lain di Afrika, di mana Afghanistan, itu makanya isu-isu kontemporer war, humanitarian crisis, and how philanthropy respond to that. Kan kira-kira kayak begitu. Itu ya akan kita diskusikan secara bersama ya. Nah, eh, nah tema-temanya yang saya coba tawarkan ke Anda itu filantropi Islam di Indonesia perspektif sejarah. Dua ya, akan kita bahas dan kita akan pakai buku ini. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Hah? Terlihat, Prof. Terlihat, Prof. Lihat, saya Terlihat. tadi agak lama itu pengen menghilangkan wallpaper backdrop itu yang ICIS itu conference, tapi kok nggak bisa. Gitu. Eh, eh, ini kita akan bahas sejarah. Saya tahu Pak Rizwan, seperti tadi saya diskusikan juga dengan beliau beberapa hari lalu, technical bicara tentang finance, bicara tentang perbankan, syariah dan sebagainya. Itu penting sekali. Dan eh, saya kira itu aspek bagaimana kita melihat eh, apa namanya tadi sekali lagi saya tekankan bagaimana melihat filantropi itu sebagai apa namanya material resources. Kalau dia sebagai material resources dia harus efektif dalam konteks apa namanya distribusi materials. Dan itu satu hal tersendiri itu soal kelembagaan ya bagaimana lembaga filantropi yang kita punya, which is ini di beberapa tahun belakangan ini, sejak reformasi khususnya, lembaga-lembaga filantropi tumbuh secara luar biasa dan kemampuan mereka mengakumulasi, mengumpulkan uang itu udah triliunan saya kira ya, termasuk Basnas dan sebagainya. Uh, itu 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 tentu penting. Justru itu paling penting. Dan itu saya sampaikan oleh Pak Rizwan. Nah, sekarang saya ingin perlu juga kita melihat aspek historis tentang pembentukan. Bagaimana sih filantropi, how it was, made and transmitted, dan bagaimana eh, apa namanya norma itu dia berubah menjadi institusi dan kemudian menjadi tradisi. Dalam konteks sejarah Indonesia kita akan lihat dari Islamisasi, dari fase Islamisasi untuk melihat bagaimana tumbuhnya
eh, filantropi itu karena selalu tentu ada koneksi kan. Kalau nggak ada Islam ya nggak ada filantropi Islam. Dari Islamisasi awal ke kerajaan Islam ya. Kemudian Islamisasi dan praktek-praktek filantropi dari abad 13 sampai ke 19. Mungkin kalau filantropi di masa kolonial. Itu di filantropi Islam dalam perspektif sejarah satu, dari perspektif sejarah dua kita akan lihat filantropi Islam di masa kemerdekaan dan filantropi Islam di era reformasi. Saya kira ini di era reformasi ini seperti yang saya katakan tadi dia watershed lah kalau mau kita bilang sebagai watershed karena disitulah lahir undang-undang zakat, undang-undang wakaf, ya kan? Kalau tidak dari proses bagaimana tumbuh kembangnya filantropi Islam, reformasi adalah watershed. Dia semacam milestone. Itu perkembangan filantropi Islam itu luar biasa di situ. Apalagi ada krisis, umat itu memobilisasi resourcesnya. Bukan masih dengan banyak juga dengan cara-cara yang tradisional, tapi juga apa namanya ada juga yang sudah mulai memikirkan kayak lembaga zakat las, lembaga amil zakat itu bermunculan, rumah zakat, kemudian dompet duafa PKPU itu bermunculan di awal-awal reformasi untuk merespon krisis ekonomi. Jadi filantropi hubungannya sebenarnya yang krisis ekonomi. Filantropi hubungannya dengan bagaimana apa namanya produksi, bagaimana distribusi, bagaimana jasa itu sebenarnya bekerja. Sebenarnya itu. Makanya kita akan lihat di era reformasi ini seperti apa. Saya sedikit mau bercerita pengalaman ya di tahun 2000 itu. Saya kira filantropi ini kalau enggak, mudah-mudahan ini bukan takabur atau klaim. Istilah filantropi itu di Indonesia diperkenalkan oleh kami dan lembaga dari UIN. Itu dulu namanya Pusat Bahasa dan Budaya. Ya, memulai pertama kali melakukan riset tentang filantropi Islam ini pas di era reformasi, setelah pasca reformasi. Ini biar Anda lihat juga ada perkembangan dalam konteks Keindonesiaan. Saya bawa aja ceritanya bahwa kami di tahun 2002 kalau tidak salah itu ditandatangani oleh seorang direktur Ford Foundation. Anda tahu kan Ford Foundation ini kan salah satu lembaga yang paling tua di Indonesia, LSM asal Amerika, kantor pusatnya itu di New York. Saya saat itu di salah satu pengurus di Pusat Bahasa dan Budaya di UIN Jakarta, dipanggil sama Profesor almarhum Profesor Azum Aziz Adra, hadir, ini ada terawan proyek ini dari Foundation, mau nggak dia kasih 2 lembar aja itu apa namanya kayak konsep note tentang filantropi Islam. Wah, kita senang sekali ada lembaga kami itu saat itu ada lembaga yang enggak terlalu berkembang, sebenarnya lembaga yang baru. Diajak untuk melakukan riset tentang ini, kita senang sekali. Akhirnya kita duduk bersama Ford Foundation dan beberapa orang teman di sini merumuskan suatu gagasan tentang filantropi for social justice. Itu proyeknya dari Ford Foundation. Kita merumuskan konsepnya dan Anda tahu rapat pertama kami untuk membicarakan proyek itu di mana? Itu di New York. Itu rapat pertama membahas itu di New York di tahun 2002 kalau tidak salah itu. Itu habis World Trade Center. Jadi perjalanan kami dan beberapa orang ada teman, termasuk Ibu Amelia Fauzia ini yang menuliskan buku ini. Jadi buku ini hasil lahir daripada riset, ya kan? Buku ini lahir dari hasil daripada proyek riset itu yang dibiayai oleh Ford Foundation. Itu embrionya. Ada riset lain yang dikerjakan di kami saat itu. Saya sebagai ketuanya di Pusat Bahasa dan Budaya juga melahirkan satu disertasi besar. Itu Laskar Jihad dengan Pak Nur Haidi Hasan. Mungkin Anda tahu itu buku Laskar Jihad ya, Pak Nur Haidi. Ini Bu Amelia, dia mulanya sebagai direktur proyek ini. Kita sama-sama ke New York dan mendiskusikan proyek itu bersama orang-orang petinggi-petinggi Foundation itu. What is the meaning? I mean, what is the message? Saya tidak pernah mendiskusikan proyek sebesar itu
di luar negeri itu jarang sekali. Biasanya funding itu datang di sini, diskusi diputuskan semua di sini. Kita berangkat ke New York. Artinya message-nya bahwa filantropi Islam itu bagi orang Barat itu penting sekali dan dia bisa memberi kontribusi bagi perubahan sosial. Tapi di dalam masyarakat yang apa namanya yang rentan konflik, filantropi Islam juga bisa memberi kontribusi bagi upaya-upaya perdamaian. Tapi filantropi Islam juga bisa menjadi resources untuk jihad dan peperangan. Kira-kira gagasannya kayak begitu. Saya agak sedikit berpikir juga ini proyeknya siapa, ini proyeknya Frog Foundation atau proyeknya CIE atau proyeknya siapa ya, sempat ada pemikiran kritikal juga kayak gitu. Cuman hubungan kami dengan apa namanya kita sudah punya hubungan baik dengan Pak Ibu saat itu Ibu Susan Siskel, dan she has been very very apa namanya dia betul-betul integritasnya bagus sekali, dan dalam riset-riset itu kalau ada temuan-temuan yang agak sedikit dianggap secara informasi itu bisa menimbulkan multi interpretasi dan perspektif security, itu dibilang ini buang aja, ini tidak perlu ada di sini, kira-kira kayak gitu. Jadi orang Barat melihat bahwa resources filantropi Islam itu besar sekali. Kita melakukan penelitian Indonesia, melibatkan Indonesia, Mesir, Inggris, masyarakat Islam yang ada di Inggris, kemudian Tanzania, Turki, beberapa tahun, dan hasil penelitian itu diterbitkan oleh masing-masing negara. Di Indonesia ini salah satu lahirnya buku ini tadi, kemudian ada buku tentang filantropi Islam dan keadilan sosial ini. Ini buku lama tahun 2004 kalau nggak salah terbitnya, tapi buku ini adalah buku dasar untuk melihat perkembangan filantropi Islam di Indonesia. Ini buku kebetulan saya ngedit dan saya memimpin risetnya, dan ada buku lainnya filantropi Islam dan social development. Mungkin karena pengalaman riset yang pernah saya lakukan, jadi saya berpikir ketika saya dihubungi untuk udah lama sekali teman-teman saya tidak mengajar atau aktif di dalam dunia filantropi, kira-kira 5-10 tahun terakhir. Tapi kemudian diminta oleh UAD untuk mungkin karena riset yang pernah kita lakukan dulu, dan ini perkembangannya terjadi di era reformasi. Nanti kita akan lihat. Yang ketiga, hukum filantropi Islam. Resources itu tidak bisa dikelola kalau tidak, kira-kira gagasannya bahwa kalau tidak diregulated, itu salah satu mazhab. Makanya kita akan bahas hukum filantropi Islam, 2 pertemuan, filantropi Islam menurut Quran hadis, filantropi Islam dalam kerangka fikih, dan tinjauan ringkas tentang hukum Islam di Indonesia untuk melihat kerangka filantropi Islam di dalam sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. Dan kalau dilihat dari sistem hukum kita, kompilasi hukum Islam itu kan ada hukum nikah, hukum perkawinan, ya, ada hukum zakat, ada hukum wakaf, ada hukum waris. Mungkin dan ada beberapa hibah dan lain sebagainya, dan itu hampir semuanya itu punya hubungan dengan filantropi kecuali perkawinan. Nah, ada juga sebenarnya dalam konteks perkawinan itu kalau mau dilihat ada juga aspek filantropi di dalam event perkawinan itu. Kemudian yang keempat adalah hukum filantropi Islam 2. Itu kita akan lihat bahas konteks dan substansi Undang-Undang Nomor 23. Itu tentang zakat, dan Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf. Berikutnya, pertemuan kelima, politik filantropi Islamnya, kebijakan negara tentang bagaimana mengelola resources. Saya dengar dari salah seorang pejabat di Kementerian Agama, Pak Prabowo itu memerintahkan Kementerian Agama untuk mendirikan satu gedung itu di mana untuk menseriusi resources yang bisa dikelola daripada instrumen-instrumen Islam, zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Dan karenanya mereka pemerintah minta supaya kalau bisa ini dipikirkan bangun satu gedung
di mana di situ apa namanya ada manajemen yang sungguh-sungguh memikirkan bagaimana zakat infak sedekah itu bisa dioptimalisasi dan dimaksimalkan apa namanya outputnya dan juga tentu pengelolaannya dan manfaat yang bisa ditimbulkan itu sedang di sedang dipersiapkan oleh itu Kementerian Agama. Artinya politik filantropi Islam di Indonesia itu seperti apa? Eh, dalam konteks analisis relasi negara, masyarakat sipil dan korporasi itu kita harus lihat karena ini ada satu buku juga ini Pak Hilman Latif ini Pak Dirjen sekarang masih menjabat sebagai Dirjen Haji. Beliau juga pernah mengikuti penelitian dengan kami dulu di Pusat Bahasa dan Budaya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga dan melahirkan satu menuliskan disertasi juga dia tentang filantropi itu Pak Hilman Latif itu. Eh, itu salah satu tokoh muda ya di Muhammadiyah. Nah, eh, pertanyaan tentang sebenarnya bagaimana sikap negara. Kalau Anda buat laporan pajak itu zakat yang kita keluarkan itu sudah bisa menjadi dihitung sebagai pengurang pajak. Nah, dulu itu diskusinya panjang sekali, walaupun saya nggak tahu sekarang seberapa signifikan itu pengurangan yang diberikan ya. Tapi sudah ada karena dulu pemerintah tidak mau bersikukuh bahwa zakat ya zakat, pajak ya pajak, dan itu zakat tidak bisa digunakan untuk mengurangi pajaknya. Orang Islam merasa keberatan karena zakat itu kan juga apa namanya digunakan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan. Nah, keenam itu yang akan kita bahas eh, politik filantropi Islam di Indonesia 2. Nah, ini kita akan lebih melihat perkembangan gagasan dan praktik zakat. Saya tidak tahu seberapa jauh Pak Rizwan itu sudah menyinggung soal ini. Silakan nanti Anda kasih masukan. Kalau memang sudah kita bisa ganti dengan topik lain. Kalau enggak kita bisa dalami itu. Dan juga model kemitraan aktor dan peran lembaga zakat dan CSR. Selama ini salah satu mitra yang penting dari korporasi itu ya CSR-nya. Itu banyak teman-teman khususnya di lembaga amil zakat yang berusaha untuk menggandeng CSR sebagai mitranya. Cuman bahwa eh, kemampuan untuk mengumpulkan zakat sebagai salah satu material resource itu memang tidak cukup hanya dengan menggandeng umpamanya korporasi-korporasi yang menyimpan dananya di SSR. Walaupun ada saja tentu manfaatnya, eh, tapi hasilnya menurut saya tidak terlalu maksimal. Dan ketujuh, filantropi Islam dan tantangan yang tadi saya bahas, filantropi Islam dan tantangan global itu tentang sustainability, financial inclusion, war. Ini salah satu contoh war and humanitarian crisis. Eh, ini ada 7 isu karena Anda sudah mengikuti 7 kali pertemuan dan saya tawarkan 7 isu ini untuk kita bahas secara bersama-sama. Saya tidak tahu nanti metodenya kayak apa. Ah, mungkin dalam bentuk presentasi Anda berkelompok atau mungkin individual. eh, Silakan ini saya minta kita diskusikan dulu dari segi tema-tema ini untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rizan. Menurut saya ini hal-hal yang menurut saya cukup penting untuk kita bahas secara bersama-sama. Sebelum kita lanjutkan, silakan mungkin teman-teman punya komentar dari segi topik-topik ini. Ketua kelas, apa kabar? Ketua kelas?
Baik, Prof. Apa Sal? Gimana? Baik. Emang seperti biasa, kalau dari arahan dari Prof Sis itu kan, kalau bisa jangan diberikan tugas gitu, Prof. Diajarkan itu seperti itu. Cuma beberapa dosen yang lain juga akhirnya memberikan tugas juga kami untuk meresume buku atau apa seperti itu, Prof. Sehingga nanti eh, apa namanya biasanya dipresentasikan itu begitu. Tapi lagi-lagi kami ikut sesuai dengan apa yang diarahkan oleh eh, profesor yang mengajar materi. Itu seperti itu, Prof. Ya, oke. Kita kombinasikan saja ya, ada yang kita diskusikan dan ada yang dipresentasikan ya. Ada beberapa topik ini kan ada 7. Oh, ini saya udah ngajar yang pertama. Oke, saya tinggalkan 3 buat Anda. 3 lagi buat saya ya. Saya presentasi dan nanti Anda mungkin di aspek sejarah pertama dan sejarah kedua, saya akan apa namanya? Saya akan presentasi. Kemudian mungkin Anda masuk di aspek hukumnya ya. Anda mungkin hukum filantropi 4 ya, topik 4 topik 4 467. Gimana? 467. Ya, Prof. Saya 1 2 3 5. 1 2 3 5 ya. Anda 467 ya. Baik, Prof. Oke, Is it Prof. okay? Derek. Siap. It's Derek. okay ya. Nah, bagaimana Baik, mendiskusikannya? Prof. Ketua kelas saja yang bagi. Umpamakan ada 14, ya kan? Ini topik ini siapa sama siapa, siapa sama siapa, ya. Karena model belajar itu menurut saya eh, self learning juga bagus juga sebenarnya. Active learning itu kan seperti itu. Eh, saya juga nggak keberatan untuk presentasi semua, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi eh, biar ada interaksinya, Anda juga aktif mencari bahan-bahannya, tidak hanya mendengar. Kalau belajar dengan mendengar tidak lebih baik dari belajar dengan belajar sendiri. Tapi juga ada banyak dosen juga yang malas, dia nggak mau bikin PPT-nya, dia tunggu aja dia kerjanya mahasiswa itu nggak bagus juga, ya kan? Jadi kita kombinasikan ya, Pak Asrul ya. Setuju ya? Ini 7 pertemuan kita rileks aja, nggak usah terlalu serius-serius juga. Ya, Pak Ya kan Dokter. kita harus making learning proses perkuliahan ini sebagai sesuatu yang menyenangkan, jangan menjadi beban, bahaya sekali. Ya, itu Mbak Hanum tuh baru lihat tuh. Jadi kita santai aja, Anda nggak usah terbebani, lakukan saja apa yang Anda bisa lakukan, presentasikan saja yang bisa Anda kumpulkan kan. Bapak Ibu semua kan dokter-dokter dan pasti sibuk semua, ada pejabat, pengusaha, macam-macam itu. Jadi kalau disuruh kerja bikin presentasi itu juga pasti bukan pekerjaan yang menyenangkan. Kalau kuliah ini harus dibuat senang juga kita. Ya enggak? Ya. Ini Terima jadi kasih, kalau Prof. ketemu hari Jumat, menanti itu hari Jumat kita biar kita happy-happy, kita ngobrol-ngobrol, santai-santai aja diskusi. Ya. Kalau saya ngomong, Anda bisa langsung istilah mengkat. Jadi interaktif. Enggak apa kayak gitu. Jadi kita ngobrol aja kayak di kafe. Iya, siap, Prof. Ayo, ya gitu ya. Jadi enggak, saya ngomong Anda diam aja, saya ngomong Anda diam. Kalau saya ngomong cerita di New York, itu gimana Pak ini? Gitu aja ya. Baik, Jangan Prof. Ya, Siap. Prof. Matur Ya. suwun. ya Ya, karena kan terima kita kasih. Matur suwun. kita orang dewasa Berarti semua. kalau ada pertanyaan langsung saja, Prof ya. Langsung aja, langsung aja. Kok bisa? Ya, kan Amerika membiayai filantropi Islam. Tadi saya bilang Tadi, Anda waktu saya presentasi, kita presentasi beberapa kali. 1 kali di Mesir, 1 kali itu di 2004 tuh di mana tuh di Turki. Jadi waktu menyiapkan presentasi itu kan di dalam survei kan kita tanyakan juga kamu pakai ini uang untuk apa? Untuk ini, untuk ini, untuk itu, di antara 1 poin di situ jihad juga ada di situ. Ya kan, untuk jihad. Ya kan, di dalam di situ kita
tidak terlalu besar sebenarnya. Kalau tidak salah, kalau seingat saya mungkin 13% atau berapa persen itu untuk dana-dana jihad. Kan responden itu kan punya pemikiran yang macam-macam juga tentang jihad kan, bukan selalu perang kan dia itu. Tapi bisa jadi ada juga memang orang yang membiayai aktivitas konflik dan peperangan. Yang membiayai konflik umpamanya di Ambon itu pasti kan ada. Ya kan, yang membiayai konflik di Poso, membiayai konflik atau membiayai kelompok-kelompok yang agak-agak keras kayak FPI. Nah, itu kan pasti ada saja memulai konflik di Mindanao yang mengirimkan uang di ke Afghanistan. Ada orang-orang yang punya giroh seperti itu. Jadi ada 13% kalau tidak salah itu yang menunjukkan itu. Itu pimpinan Ford Foundation dia bilang ini nggak usah disampaikan. Ini dihapuskan saja. Jadi itu juga menghilangkan kecurigaan saya ini apa maunya Amerika nih. Saya kan orang politik juga kan. Jadi enggak kalau dikasih proyek kayak begitu saya juga lihat juga enggak mau juga saya menggadaikan diri, menggadaikan umat itu untuk kepentingan rezim-rezim yang enggak jelaskan kepentingannya apa, tujuannya apa itu. Kira-kira kayak begitulah. Anda bisa sambil dialog aja. Nah, ini 7 ya. Saya tahu ini mungkin tidak menarik. Ngapain sih belajar sejarah kan? Eh, Menarik sekali kalau untuk melihat proses. Menarik, Prof. Tapi silakan. Menarik. Ya, tapi kalau kita kembali ke, ada seorang sosiolog, Anda pasti tahu sih Weber itu, tesis Weber tentang Islam itu, Weberian thesis about the connection between capitalism and religious belief. Ya, itu di dalam tulisnya Brian Turner ya. Brian S. Turner itu pernah nulis Islam Kapitalisme. Anda bisa cek di perpustakaan itu ada ininya ada jurnalnya itu. Jurnal The British Journal of Sociology itu dia nulis Islam Kapitalisme and Weber thesis itu. Dia melakukan kritik terhadap tesis yang mengkoneksikan kapitalisme dan religious belief. Nah, di antara tesis utamanya Weber itu adalah the main concern was about the absence of rational capitalism outside Europe. Outside Europe itu pasti dunia Islam itu maksudnya. Kira-kira kayak begitu. Kalau dulu itu kan pandangan polarisasi ideologis ya Barat Islam, Kristen Islam. Barat Barat Eropa, Amerika, Timur Tengah. Kristen Islam. Kira-kira polarisasi seperti itu. Sebenarnya polarisasi yang sesungguhnya itu, konflik yang sesungguhnya itu adalah Kristen dan Zionism. Kristen dan Yahudi itu di Eropa itu konflik itu orang Eropa itu tidak bisa menerima Yahudi di negaranya. Eropa itu tidak pernah bisa menerima Yahudi sebenarnya. Nah, jadi sungguh-sungguh konflik itu adalah Yahudi dan Kristen. Ditransformasi konflik itu menjadi seolah-olah menjadi konflik Islam dan Kristen, ya kan, atau Islam dan Yahudi, ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan di luar Eropa itu adalah Timur Tengah atau Kristen. Main concernnya dari Weber itu adalah the absence of rational capitalism outside Europe. But the real sociological issue was to explain about the transitions of Islam from monetary economy to agricultural militarism. Argumennya Weber itu adalah ekonomi Islam itu mengalami kemerdekaan dan dia tidak berkembang. Apa yang disebut dengan monetary economy. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksudkan Weber dengan monetary economy. To agricultural military regime. Itu yang menjadi penyebab kapitalisme itu tidak tumbuh di negara-negara Islam. Ya itu juga penyederhanaan karena kan Islam tidak mempromosikan kapitalisme. Itu kelirunya Weber. Tapi kalau orang sebagai Brian Turner kan dia ingin melihat tentunya semua argumen para ahli tentang isu tertentu dalam konteks ini dia merasa itu tidak benar. Tapi Weber tahu bahwa Islam tidak mempromosikan kapitalisme. Islam mempromosikan social justice, economic justice itu yang dipromosikan oleh Islam.
Semua sistem yang bisa menimbulkan injustice, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semua yang instrumen yang bisa mengganggu atau bisa menciptakan injustice itu pasti dilawan. Kapitalisme itu orientasi dan visinya adalah profit making dengan menghalalkan semua cara. Tapi mungkin yang dimaksudkan oleh Weber itu Islam yang dulunya punya monetary ekonomi yang bagus, sebenarnya watak mengalami kemendekan dengan apa yang disebut transisi dari monetary ekonomi menjadi arbitrary regime. Di dalam bukunya Agricultural Monetary Regime kayak begini, kira-kira kayak begini. Jadi salah satu tesis daripada Weber itu, mungkin ada yang tahu tentang ini. Yeni, pernah dengar tentang tesis atau kritik Weber tentang Islam soal ekonomi? Ini hubungannya dengan filantropi kita dan arah ke depan filantropi kita itu harus bisa menjadi alat daripada transformasi sosial dan transformasi ekonomi. Jadi instrumen monetary ekonomi di dalam Islam itu harus benar-benar ada benar juga sebenarnya si kritiknya si siapa namanya Weber kalau dalam konteks ini. Tapi arahnya ekonomi kita atau sistem keuangan dalam Islam itu terlalu individual dia, spiritual, ritual. Dia tidak transformasional. Dia tidak producing. Dia consuming kira-kira gitu. Dan memproduksi. Dia tidak impact-nya itu nggak ada. Bagi umpamanya mensimulasi market nggak ada. Kamu berapa zakat yang kita punya dan bisa digelontorkan ke perbankan dan bank bisa menjadikannya sebagai pinjaman-pinjaman oleh usaha kecil menengah umpamanya. Kemudian itu bisa menstimulus, ya kan, menstimulus aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi itu aktivitas yang memberi keuntungan dan dengan keuntungan orang bisa memproduksi, orang bisa konsumsi, orang bisa distribusi. Itu enggak ada. Itu ekonomi Islam itu enggak bisa itu menurut Weber. Karena transisi agricultural militarism itu dulu itu di masa kerajaan Islam kira-kira di abad pertengahan ini menjadi concern daripada Weber bahwa resources ekonomi umat Islam itu sebenarnya besar. Dalam bentuk cash umpamanya, lembaga-lembaga, pasar, ada marketnya, ada juga tentu zakat, infak, sedekah itu kan monetary ekonomi itu namanya. Ya kan itu kan uang semua. Ekonomi berbasis uang. Ya kan? Itu kan hidup sebenarnya itu di masa-masa Islam. Ada perdagangan, ya kan? Tapi ada salah satu resources yang besar sekali yang dimiliki umat Islam yang yaitu wakaf. Itu sebenarnya salah satu resources yang besar sekali, tapi justru di wakaf menjadi kritik penting dari Weber. Orang-orang kaya dulu, para Muslim kapitalis katakanlah kayak begitu. Orang-orang oligarki Islam dulu itu kan aset mereka kan banyak. Aset cash, ada hewan, ada tambang, ada emas, ada macam-macam. Itu besar sekali. Di antara aset yang mereka punya itu para oligarki Islam itu adalah tanah. Tanah itu kan juga bisa digunakan untuk menstimulus ekonomi. Ya enggak.
Kalau kamu mau bikin pasar kan kamu perlu tanah kalau mau bangun pasar. Aktivis kalau kamu mau bikin pabrik kan perlu dibangun di tanah, ya kan? Kalau kamu mau menyiapkan properti yang baik untuk masyarakat kan harus ada tanah, ya kan? Dan itu dulu itu terjadi itu secara baik di dalam masyarakat Islam, proses-proses ekonomi seperti itu. Namun di masa-masa di mana military regime itu menguat, mereka punya kebiasaan yang buruk, yaitu suka merampas-rampas tanah-tanah orang-orang kaya itu, diambil, dijual, untuk apa? Untuk dijadikan sebagai biaya perang. Itu jumlahnya besar sekali. Ya kan? Nah, karena oligarki Islam itu tidak mau tanah mereka diambil secara sewenang-wenang oleh rezim-rezim militer untuk mungkin tidak hanya untuk tujuan perang saya kira, tapi mungkin tujuan-tujuan lain untuk membiayai apa namanya kerajaan dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu. Akhirnya apa? Orang-orang kaya itu mewakafkan tanahnya. Ya kan? Saat wakaf tanah itu diwakafkan, itu selesai, itu kunci itu. Itu like economic lock. Itu stagnan. Karena when orang Muslim mewakafkan tanahnya, saya mau untuk masjid. Kamu tidak bisa lagi merubah itu. Apalagi kalau wakifnya sudah nggak ada. Ya kan, nazir dia terikat dengan akad wakaf itu nggak bisa kamu rubah jadi kamu jual itu untuk bikin pasar atau bikin pabrik atau untuk kegiatan ekonomi lain. Dia harus bikin namanya masjid. Kalau dia bilang ini untuk madrasah, ini untuk madrasah. Dan tujuan wakaf kan selalu religius. Jadi oligarki itu melepaskan lahan, bukan saja lahan sebenarnya wakaf itu. Ya kan? Jumlah uang juga yang mereka wakafkan. Ya kan? Atau aset-aset lainnya. Dan khusus untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu akhirnya tidak bisa diolah sebagai capital. Itu salah satu kritik daripada Weber. Dan Brian Turner mengkritik balik itu apa yang dilakukan oleh Weber, seolah-olah mati itu ekonomi Islam. Nah, Weber sendiri dia menulis The Protestant Ethics dan The Spirit of Capitalism. Kira-kira intinya dia menganalize the cultures and religious conditions that contribute to the development of modern capitalism. This work enables students to analytically examine the interplay between culture, economy, and society, especially the connection between religious belief and economic behavior. Ini Protestant etik itu kira-kira kayak begini intinya. Itu ada banyak tesinya. Salah satu tesinya kenapa Protestan itu maju karena ada hubungan antara religious belief dan economic behavior. Nah, contohnya mungkin ada juga di dalam masyarakat Cina ini Protestant etik yang membuat kenapa orang Barat itu bisa jadi kapitalis atau kapitalisme itu bisa tumbuh di Barat. Kamu punya salah satu di dalam kelompok Calvinis itu yang dia riset itu kira-kira menyatakan bahwa eh, kemakmuran ekonomi atau kondisi ekonomi seseorang atau seberapa sejahtera orang di dunia ini itu mencerminkan kondisi kehidupan mereka di akhirat setelah mereka mati. Itu salah satu kepercayaannya. Then if you are rich, if you are good, if you are prosperous, kalau kamu kaya, kamu bagus, kamu sejahtera, kamu punya penghasilan yang bagus, kamu punya kehidupan yang bagus, itu akan mempengaruhi atau sebagai potret dan gambaran bagaimana kamu di akhirat kelak. Kira-kira seperti itu. Dan ini tidak ada di dalam Islam. Menurut Weber, ini salah satu salah satu
Nah, di dalam tulisan itu eh, eh, di dalam tulisan tentang protes etik dan spirit kapitalisme, eh, Weber memperlihatkan keterhubungan koneksi yang sangat positif antara Christianity dan economic behavior. Religious belief atau Christian belief dan economic behavior. Kenapa itu kemudian itu mendukung perkembangan ekonomi di negara-negara Eropa, khususnya Eropa Barat dan Amerika. Itu sementara di sini dulu. Ini akan kita bahas. Ini potret perkuliahan kita minggu depan. Mungkin sampai sini ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau silakan. Silakan. Ini rencananya seperti ini, gimana Anda, komentar Anda? Ya, Prof, ini ikut. Ya. Tapi ini tadi yang diterangkan oleh Profesor itu terkait dengan Amerika membiayai filantropi itu menarik juga ya, Prof ya. Padahal mereka itu kan ya apa namanya, dari Profesor sampaikan bahwasannya orang Amerika itu membiayai filantropi itu. Itu menarik juga ya, Prof ya. Padahal kan mereka itu pengen menghancurkan Islam ya. Itu kok jadi kayak kontradiktif gitu ya, Prof ya. Iya, menarik. Jadi iya betul. Karenanya ketika apa namanya, kalau Ford Foundation kan dia LSM, dan sejarahnya Ford Foundation itu hubungannya dengan oligarki Zionis itu buruk sebenarnya. Bisa disebut Ford itu adalah anti Zionis sebenarnya, sama halnya di kayak Kennedy, Lincoln dan lain sebagainya, itu mereka anti Zionis. Jadi kita bekerja itu dengan pihak-pihak asing karena kita kan lembaga riset itu kan tidak bisa dibayar oleh APBN, atau ada kalau pembiayaan terbatas. Kalau kami di kampus itu yang lembaga riset yang saat ini umpamanya CSRC, PPIM itu kan dibiayai oleh mitra-mitra ya, bukan hanya dari Amerika sebenarnya, kan ada juga dari Eropa, ada dari Asia dan sebagainya. Tapi yang paling kuat tradisi filantropinya itu kan memang Amerika. Eropa aja kalah. Amerika itu tradisi filantropi itu paling kuat. I think the best itu. Karena orang merasa mendapat penghargaan, orang sangat merasa terhormat kalau dia disebut sebagai filantropis. Kalau kita kategori Muzaki ya sebagai spiritual dan sebagai ritual, kita mungkin personal kita rasa senang juga, bahagia. Tetapi itu kan tidak terlembaga di dalam apa namanya, sistem sosial kita. Filantropis itu terhormat di mana-mana mereka itu. Dan yang kedua memang ada hubungan juga dengan pengurangan pajak yang besar bagi para filantropis di Amerika. Anda bayangkan si Bill Gates, dia bilang, saya tidak mau dikenang sebagai orang kaya saat saya mati. Ya, bayangin. Dan dia sudah menyiapkan rencana untuk memberikan uang dia yang mungkin ribuan triliun untuk kepentingan sosial. Anaknya aja dia kasih berapa itu. Saya nggak tahu, tapi saya nggak seberapa. Anak Bill Gates satu anak perempuan, dia kawin dengan laki-laki Mesir yang Islam, orang kaya juga. Anak Bill Gates perempuan ada, dan kawinnya secara Islam itu. Tapi enggak tahu anaknya masuk Islam apa enggak, tapi perkawinannya secara Islam karena lakinya itu orang kaya juga, tapi enggak sekaya Bill Gates, orang tinggal di Amerika sana. Jadi itu gambaran bahwa mereka punya visi tentang apa namanya, bahwa harta itu memang harus dikontribusi untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan alam. Uangnya buat Afrika untuk membantu membiayai kesehatan, meningkatkan kesehatan orang-orang Afrika, kemiskinan dan sebagainya, untuk AIDS dan macam-macam, untuk virus ini, malaria dan sebagainya, itu besar sekali.
Nah, itu makanya tumbuh di sana itu filantropi itu. Menjadi filantropis itu as an honor. Jadi menjadi filantropis itu memang bahagia sekali. Nah, tentu Barat selalu ingin melihat apa apa namanya eh, kondisi sosial politik umat Islam dan bagaimana filantropi itu memberi dampak bagi konflik, bagi peperangan. Kira-kira pertanyaan beginilah, apakah filantropi Islam, Faisal? Apakah filantropi Islam mengancam Barat apa enggak? Atau mengancam kepentingan Barat di negara-negara apa enggak? Apa mereka gunakan filantropi Islam untuk merongrong kepentingan investasi mereka di sini? Nah, kira-kira kayak begitu kan selalu ada muncul trauma-trauma seperti itu atau kita sebut dengan paranoia. Makanya waktu saya sekali lagi saya ulangin waktu dapat proyek besar itu dan kita ketika kita diundang ke sana saya mikir juga ini apa ya ini betul-betul proyek murni proyek LSM untuk keadilan sosial atau di situ ada agenda yang lain juga ternyata alhamdulillah kita tidak menemukan ada agenda ya sejauh setidaknya buktinya bahwa informasi tentang bagaimana zakat filantropi Islam juga digunakan untuk jihad itu disuruh hapus itu dalam konferensi itu sama Ibu Susan Sisla. Jangan ini nggak usah dia bilang. Apain ini kamu kasih tahu ini ke conference. Ini bisa menjadi masalah juga. Ya kan bisa juga menjadi masalah bagi Ford Foundation juga ya kan yang membiayai proyek ini. Kira-kira kayak begitu. Eh, tapi Faisal eh, saya mungkin sebagian orang merasa apa namanya teori-teori konspirasi itu sebagai sesuatu yang negatif, tapi saya pikir setiap peradaban yang besar selalu melihat siapa yang akan menjadi ancaman paling besar bagi sustainability peradaban tersebut. Kalau Barat melihat kalau nggak Cina ya Islam itu, sehingga kekacauan yang di Timur Tengah itu apa namanya luar biasa, ya kan? Itu menurut saya itu analisis tentang who are the enemy. Siapa yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan peradaban Barat di masa depan. Ya kalau nggak Cina ya Islam. Kira-kira kayak begitu. Maka semua resource, semua apa namanya mereka Barat itu mengeluarkan uang yang banyak sekali untuk mengeksplor masyarakat Islam ya kan dan menciptakan berbagai macam kekacauan di Timur Tengah. Perang Irak itu karena informasi salah bahwa itu si siapa namanya itu si siapa namanya Saddam Hussein punya apa namanya senjata nuklir dan sebagainya semua ya kan apalagi perang di Afghanistan itu juga seperti itu. World Trade Center itu adalah kerjaannya Zionis semua. Ya itu ada banyak sekali bukti-buktinya kalau kita aware dengan perkembangan informasi saat ini itu bagaimana CIA dan Mossad mendesain uh, apa namanya penyerangan terhadap World Trade Center itu. Dan itu dilakukan sendiri investigasi oleh Amerika. Eh, Faisal, Anda tahu korban-korban World Trade Center itu yang ribuan orang, itu orang tuanya dan keluarganya itu merasa tidak puas dengan penjelasan pemerintah Bush saat itu bahwa ini adalah serangan teroris. Ya kan? Dan mereka merasa tidak puas dengan penjelasan itu. Akhirnya mereka kumpul urunan, kemudian meng-hire orang-orang ahli-ahli yang juga banyak yang merasa tidak puas dengan penjelasan pemerintah. Ya kan? Mereka self funding juga mencari donor dari mana-mana, meng-hire konsultan konstruksi, arsitektur, ahli intelijen, ahli konstruksi itu macam-macam lah ahli teknologi yang terkait dengan bangunan itu untuk menganalisis apa iya uh, apa namanya World Trade Center itu ada betul-betul serangan teroris apa tidak.
Dan itu didiskusikan terus-menerus sekarang tuh di Amerika, apalagi setelah Gaza ini, genocide di Gaza, isu-isu yang dulu sensitif itu tidak sensitif lagi. Itu mereka mendiskusikan dan ya sejauh yang saya ikuti itu ala desain dan rekayasa itu bukan kerjaannya Osama bin Laden dan teman-temannya, itu kerjaannya si siapa itu Benjamin Netanyahu yang memang ingin memperluas eksistensi dia di Timur Tengah dengan untuk memperoleh eksistensi Israel di Timur Tengah itu ya harus diciptakan suatu trauma besar bahwa Timur Tengah dan Islam ada ancaman bagi Barat. Maka kamu harus dukung eksistensi dan imperialisme Israel pendudukan Israel di Palestina, kira-kira kayak begitu. Oh, dan banyak sekali itu bukti-bukti sekarang yang memperlihatkan bahwa memang apa namanya saya kira menurut saya Zionis itu yang selalu berusaha untuk menciptakan citra buruk Islam itu di Barat. Itu kerjaannya mereka. Dan kalau saya itu udah aku yakin lah itu. Jadi nggak usah main-main lah dengan Zionism. Kebetulan saya di PBNU juga. Mohon maaf ini kalau ada orang NU di situ juga, di sini nggak tahu ini kalau di Muhammadiyah berarti dia orang Muhammadiyah semua ya. Itu kayak ketuanya itu menjadikan salah satu orang Amerika itu sebagai konsultan hubungan luar negerinya, itu menurut saya satu kekeliruan besar. Itu sama Holland Taylor itu yang kemudian dia mengundang Zionis itu untuk menjadi salah satu pro Israel, itu untuk menjadi salah satu narasumber, kemudian menjadi masalah besar di institusi PBNU saat ini. Jadi kita kalau dengan ancaman seperti itu agak sedikit keluar ya Faisal ya dari topik kita, tapi ini kan ada hubungannya juga. Ancaman seperti itu tuh clear lah. Kalau Israel itu it is haram lah, this is the criminal lah. Kita ndak ada morally, kita ndak bisa dualistik di situ ya kan. Kejahatannya clear dan kita menolaknya, kita ndak bisa melawannya. Tapi karena kita dengan secara militer karena tidak punya kekuatan, tapi kita harus sungguh-sungguh bahwa kita tidak memberi tempat bagi kemungkinan berkembangnya Zionism. Ya kan, biar ndak usah lah pura-pura bersahabat dengan mereka. Ya kan, saya bersahabat bisa mempengaruhi mereka. Itu ndak ada lah itu. You can't do that. Izin Pak Dokter, Silakan. bertanya, saya Hanum. Silakan. Ngomong soal kekacauan di Timur Tengah, saya menjadi tertarik kalau dikatakan bahwa kekacauan tadi seperti Gaza itu sebenarnya karena Zionis, Netanyahu, DKK itu hanya ingin butuh diakui eksistensinya. Kalau menurut Pak Dokter selaku ahli politik ya, terus apa kira-kira solusi untuk menghentikan kekacauan ini yang sudah nggak henti-henti gitu loh Pak. Gaza nggak selesai, Sudan nggak selesai, itu bagaimana? Apa memang sejatinya ya udah Islam memang harus mengakui eksistensi mereka gitu, mengakui keberadaan mereka, mengakui negara mereka, apa seperti itu? Terima kasih. Ya, ini agak keluar konteks ya pembicaraannya ya. Sorry ya, ini masalah filantropi, tapi karena ada pertanyaan dari Faisal tadi soal riset filantropi kita dulu di UIN yang dibiayai oleh salah satu funding dari Amerika Serikat. Saya harus nyatakan itu secara terbuka karena itu salah bentuk pertanggungjawaban kita ya. Kita harus nyatakan itu dan hasilnya menurut saya bagus-bagus itu. Ada beberapa buku yang kita terbitkan dan tidak pernah ada riset filantropi sekomprehensif yang kita lakukan dulu ya. Dan yang menemukan potensi filantropi pertama di Indonesia adalah lembaga Pusat Bahasa dan Budaya di UIN itu. Dan itu digunakan, Pusat Bahasa kemudian berubah menjadi Pusat Kajian Agama dan Budaya. Sekarang itu CSRC, Center for the Study of Religion and Culture. Presiden SBY di dalam sambutannya di Ramadan menyatakan bahwa umat Islam harus memobilisasi, dia punya zakatnya, ada potensinya besar. Saat itu potensinya hanya 19 triliun. Itu tahun 2000
4 kalau tidak salah tuh. Sekarang udah ratusan triliun. Itu potensi zakat ya, belum infak, sedekah dan sebagainya. Dan kami juga menemukan dalam riset ada satu buku tentang wakaf itu judulnya, saya cari bukunya. Itu saat itu kita temukan bahwa potensi wakaf itu, jadi kita melakukan survei nasional ke lembaga-lembaga wakaf ya, ada tentu secara random sampling ya. Yang kita riset itu ya tanah wakafnya, masjid wakafnya, madrasah wakafnya, sawah wakafnya, semua aset wakaf yang bisa kita identifikasi dan kita jadikan sampel. Tahun 2004 itu hasil riset kita menemukan bahwa potensi wakaf nasional itu adalah 560 triliun. Sekarang saya ketemu dengan Ketua BWI Pak Prof. Kamarudin Amin beberapa waktu lalu, kebetulan dia Sekjen Kementerian Agama, dia menyebutkan bahwa potensi wakaf kita secara nasional sekarang 2.000 triliun. Itu kan besar sekali Mbak Hanum. Dan seperti tadi saya sebutkan, orang yang menganggap Islam sebagai peradaban yang mengancam akan melihat itu sebagai ancaman. Tapi kalau pertanyaan Pak Hanum tadi tentang bagaimana kita mengatasi persoalan di Timur Tengah, waduh, saya kira saya tidak bisa menjawabnya itu bagaimana caranya itu. Saya tidak bisa itu, karena kompleksitasnya sebenarnya tinggi sekali. Tapi saya coba ini jawaban yang klasik ya, yang sangat romantik. Anda coba lihat beberapa YouTube ceramahnya siapa namanya, Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei itu. Berkali-kali sambil hampir nangis, dia menghimbau umat Islam bersatulah. Negara-negara Islam bersatu. Bersatu yang sungguh-sungguh gitu. Bersatulah. Kita tidak bisa, nggak akan terus lemah dan dipermainkan terus-menerus seperti ini kalau kita tidak bersatu. Dalam konsep, kita lihat dalam konsep konflik Gaza aja kan, cara merespon negara-negara Arab kan berbeda-beda. Yang paling serius mengancam itu kan cuma Iran ini. Dan merasa kalau umat Islam itu bisa membuat aliansi satu ya, aliansi ekonomi yang satu. Kalau Oki kan sudah punya kita. Itu kayak forum kongko-kongko aja. Dan itu kadang-kadang dimanfaatkan di saat voting-voting di United Nations. Tapi kalau itu bisa diperkuat menjadi umpamanya kerjasama ekonomi dunia Islam umpamanya yang konkret, sebagaimana kerjasama kita dengan negara Barat, Eropa dan sebagainya. Kemudian military alliance. Kalau ada aliansi militer, Anda lihat Pakistan bagaimana bisa mengalahkan. Sekarang orang semua Indonesia termasuk Indonesia ke Pakistan untuk belajar dari Air Force mereka, angkatan udara mereka. Itu luar biasa angkatan udara. Kan kita sudah punya keunggulan itu. Ada Iran yang juga kuat secara militer, bagaimana dia dihajar sama Israel. Kalau dia dikeroyok, kalau Iran kemarin itu kan, dia dikeroyok sama Israel, Amerika, Eropa. Iya kan, ada Jerman, itu semua ngeroyok Inggris. Coba sendiri ya, lepas itu Iran perang sama si Israel. Saya kira itu agak berimbang dan mungkin bisa dikalahkan itu Israel sama Iran. Jadi you must have unity, umat Islam sebagai entitas politik kan, dan sebagai economic interest dan military interest. Aliansi itu, ya kan, aliansi ekonomi, aliansi militer, aliansi kebudayaan, dan mungkin secara strategis itu bisa menggandeng kerjasama dengan negara-negara Barat yang sebenarnya tidak punya sikap terlalu bermusuhan sebenarnya dengan orang Islam, kayak Spanyol, Irlandia dan sebagainya. Mereka punya empati
Dan tentunya aliansi strategis dengan Cina itu enggak mungkin. Saya kira udah tak terhindarkan itu aliansi strategis dengan Cina. Kalau untuk bisa menciptakan keseimbangan dan menekan Barat agar apa namanya Israel itu eh, tidak bertindak brutal semaunya dia saja. Sekarang apapun tindakannya tidak bisa dihentikan oleh siapapun karena dia unggul secara militer. Siapa coba mau lawan? Coba yang mau lawan siapa? Tidak ada lawan. Itu dihajar sekali dua kali aja sudah bisa payah itu. Kira-kira gitu Mbak Hanum. Jadi ada satu unity, aliansi ekonomi yang kuat, aliansi militer, kalau aliansi kebudayaan kan sudah. Aliansi kebudayaan sudah, kita udah kuat, aliansi ekonomi belum terlalu kuat, kita harus diperkuat. Ketiga, aliansi militer. Dan itu pasti akan tidak diizinkan terciptanya aliansi militer antar negara Islam. Mungkin enggak mungkin itu. Tidak akan diizinkan. Aliansi militer di Timur Tengah aja enggak dan berhasil dibentuk gitu. Kayak NATO-nya Timur Tengah itu nggak berhasil dibentuk karena pasti akan dicegah. Karena kepentingan negara-negara Barat, asetnya orang-orang Timur Tengah di Eropa itu besar sekali. Kalau dibekukan itu juga mengancam. Gitu. Anda tahu kekayaannya Raja Qatar? Raja Qatar itu memiliki aset di Inggris lebih besar daripada aset yang dimiliki oleh Pangeran Charles dalam berbagai bentuk gitu. Jadi aset mereka tenang di Eropa ya, dan itu memang secara ekonomi menguntungkan dan secara keuangan lebih secure. Itu kan sistem ekonomi, jaringan ekonomi yang sudah terjalin dan Anda bayangkan kalau seandainya terciptanya satu polarisasi ideologis berdasarkan agama, itu aset-aset ekonomi yang begitu besar di negara barat itu akan dibekukan gitu. Dan tentu itu tidak dikehendaki oleh negara-negara Timur Tengah. Kira-kira begitu Mbak Hanum ya. Enggak, silakan yang lain menjawab. Coba Bu Yeni, coba jawab pertanyaan Mbak Hanum. Atau ada pertanyaan lain silakan. Prof, Silakan. izin Prof. Prof, saya Ya. Prof. Silakan. Oh ya. Mau siapa dulu nih? Monggo. Ustaz Abu. Enggak, Pak Ketua. Fadal. Sedikit ini kepikiran Prof itu kan tadi Prof mengatakan ada apa yayasan Ford itu filantropi di Amerika ya. Tapi kenapa ya di sana ada daerah-daerah yang di situ banyak sekali orang-orang yang tanpa rumah kayak begitu. Itu kan ada di apa namanya seperti di Los Angeles itu kan dia tunawisma itu banyak sekali ya Prof ya. Nah, itu apakah itu mereka itu membantu negara lain itu hanya untuk pencitraan mereka atau bagaimana ya Prof ya? Ini Pak Abu ya? Faisal, Prof. Faisal, oke. Ya, Faisal itu, Prof. Ya, di Amerika itu orang-orang terlantar itu banyak sekali itu. Itu banyak sekali dan mereka yang homeless, orang yang tidak punya rumah itu jumlahnya jutaan itu dan kebanyakan mereka migran dan sebagian mereka memang ilegal itu dari Meksiko yang maksud ke Amerika lewat perbatasan Amerika dan hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain karena mereka tidak bisa membeli rumah atau menyewa rumah di sana kan jumlah besar. Dan kalau mereka imigran-imigran itu kan kalau mereka ilegal kan mereka bekerja juga tidak mudah kan istilahnya kan kucing-kucingan juga sama petugas imigrasi. Kalau dunia usaha senang dengan orang-orang kayak begitu. Mereka kan dibayar rendah. Ya, tapi kan mereka tidak terdaftar. Ya kan sehingga mereka bekerja di situ banyak juga di antara mereka yang memang mungkin bisa survive saja tapi tidak bisa memberi kesejahteraan buat mereka. Nah, saya enggak tahu ya si Faisal seberapa jauh kayak filantropi di sana tuh memberi perhatian terhadap masalah ekonomi internal. Saya enggak tahu karena memang kayak lembaga-lembaga filantropi Amerika yang bekerja luar negeri, AusAid, Amerika
USAID ya, yang dibekukan oleh siapa itu? Oleh Donald Trump. Ada Asia Foundation dan banyak sekali, Carnegie Foundation, Rockefeller Foundation. eh, itu memang sebagian mereka memang beroperasi di negara-negara luar Amerika untuk memperkuat pengaruh Amerika di negara-negara tersebut. Ah, saya bisa pastikan bahwa funding-funding yang punya afiliasi dengan orang-orang Yahudi ah, itu juga ingin mempengaruhi kepentingan Yahudi di luar negara Amerika. Kepentingan mungkin Zionisme ya, lebih tepat ya. Kalau saya kira semua orang Yahudi anti Islam atau anti Palestina ya, tapi Zionisme itu sudah pasti. Eh, Hampir semua oligarki Amerika Zionism. Anda tahu ada berapa jumlah oligarki di Amerika? Ada yang tahu nggak? Milioner di Amerika ada berapa banyak jumlahnya? Banyak mungkin ya. Berapa ini? Sebutin aja angkanya. Berapa? Kalau angka persisnya nggak tahu, betul nggak Tebak pasti. aja, tebak aja. Kira-kira berapa? Bill Gates atau siapa ya? Jumlah milioner di Amerika ini ada berapa banyak? Hmm. Jumlah orang kaya raya di Amerika ada berapa banyak? Indonesia, Di Amerika. oh ke Amerika. Kalau Indonesia masih bisa sebut 9 naga itu mungkin berapa, tapi kalau di Amerika Amerika mungkin kira ini juga. 500-an, Prof. 500, oke. Oh. Ini kalau benar saya transfer nih 100.000. Bener itu. Enggak, Menarik saya ini, menarik ini. sorry canda aja. Berapa kira-kira? Coba tebak aja. Kalau kita 2 kan juta, Prof. ada 9 naga dan 58 juta kurang lebih. ada 9 naga dan mungkin sekitar 100 orang. Ya itu sudah 25 juta itu. 25 juta milioner. 25 juta orang milioner. Banyak, Kalau Prof, ya. kita kan bicara 100 orang itu. 9 naga, ada 9 haji lagi, kemudian dengan yang lain-lain yang kekayaannya mungkin udah sampai 1 triliun itu palingan 100 orang. Kalau di Amerika yang punya kekayaan triliunan itu, ratusan bahkan ribuan triliunan itu ada 25 juta orang. Itu ekonominya bagaimana coba? Negara dengan kekayaan seperti itu bisa apa namanya? Bisa dikalahkan secara ekonomi. Itu sulit sekali. Atau bisa jadi lebih dari itu. Mungkin angkanya tadi siapa yang sebut 58 juta. Mungkin itu angka terbaru itu. 58 juta orang. 58 juta milioner. Atau mungkin bilioner juga sekalian. Jadi ya saya yakin secara internal lembaga-lembaga itu juga memberi santunan kepada orang-orang itu. Tapi biasanya kan melalui gereja. Gereja-gereja filantropi, gereja-gereja itu juga menjalankan fungsi-fungsi filantropi lewat kerjasama-kerjasama. Saya pernah beberapa bulan di Amerika dan mengunjungi beberapa lembaga-lembaga di sana, termasuk mengunjungi gereja, sinagog, mengunjungi masjid-masjid. Mereka punya kolaborasi dengan LSM-LSM, tapi mengurusi para migran ilegal itu kan masalah hukum, Pak Faisal. Ya kan? Faisal atau Abu tadi yang bertanya? Pak Abu ya. Itu kalau kamu membantu imigran ilegal itu bisa berhubungan sama aja kamu menyembunyikan imigran-imigran itu. Itu kan masalahnya. Itu jadi orang tidak mudah juga membantu itu. Saya kasih contoh, ada satu lembaga yang pernah ini di Indonesia kasusnya. Ada satu lembaga yang dulu kerjasama dengan kita ya di UIN itu namanya Core Aid. Ini dia punya Core Aid itu Catholic Organization, berpusatnya di Den Haag. Ya lembaga-lembaga di luar yang bekerja di Indonesia mereka membiayai juga kelompok-kelompok Islam, kampus-kampus dan sebagainya
juga membiayai tentu gereja-gereja yang ada di sini. Ini secara strategis ya, ini untuk membangkitkan semacam aliansi-aliansi strategis antara orang non-Muslim dengan Islam, which is sebenarnya bagus juga. This is no problem. Asal kita harus tetap bisa menjaga integritas kita kan. Nah, salah ini Core 8 ini, dia kira-kira tahun 2000 sekian, dicabut izinnya dari Indonesia setelah dia berpuluh-puluh tahun itu dapat izin beroperasi di Indonesia. Karena apa? Karena dia bikin kegiatan di Papua, mungkin secara tidak sadar, dia bekerja sama, saya tidak tahu sadar apa tidak sadar, kemungkinan saya tidak, bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang anti pemerintah atau anti pemerintah Indonesia, kelompok-kelompok OPM, ya kan? Itu kelompok-kelompok perlawanan yang tidak diakui negara, akhirnya dicabut izinnya sama Kemendagri dan BIN. Itu ada di mana-mana itu BIN. Nah, kalau di Amerika orang-orang yang tidak diakui oleh negara eksistensinya atau masuk secara ilegal itu membuat mereka economically cannot settle lah. Secara ekonomi tidak bisa settle karena tidak semua orang bisa apa namanya bisa bekerja sama dengan mereka, tidak bisa meng-hire mereka, nggak bisa mempekerjakan mereka secara luas. Kerjanya umpamanya di belakang-belakang tukang bersih restoran atau tukang cuci. Saya juga dulu pernah punya pengalaman juga di Belanda itu. Jadi kalau di Belanda itu, Mbak Hanum ya, ada setiap tahun tuh ada diadakan kayak pasar malam itu 2 kali atau 3 kali itu setiap tahun itu karena orang Belanda masih punya nostalgia dengan pasar malam itu ada banyak pentas-pentas seni budaya Indonesia, ada keroncongnya, ada dangdutannya, tapi juga ada macam-macam makanan Indonesia yang dijual itu nasi goreng, ada sate dan sebagainya. Kita suka mahasiswa Indonesia di Belanda itu suka ditawarin bekerja di pasar malam. Bekerja secara ilegal. Lumayan itu biasanya 2 minggu. 1 hari kita dapat dulu 80 gulden kalau tidak salah. Itu besar sekali mahasiswa Indonesia. Hampir 1 juta 1 hari itu. Kalau 2 minggu itu kan 14 juta kita kumpulin uang itu. Tapi kita diuber-uber sama imigrasi Belanda. Jadi bagian imigrasi itu suka secara mendadak datang periksa itu siapa tenaga kerja yang bekerja di situ. Jadi kalau ada itu petugasnya yang di pintu sana, kalau ada imigrasi datang dia langsung teriak imigrasi. Itu pekerja kayak kita kabur, kita lari itu. Kira-kira kayak begitulah. Jadi tapi restoran-restoran ini, para pemilik restoran yang membuka lapaknya di sana suka meng-hire kita karena mereka bayar murah. Daripada mereka meng-hire atau mungkin nggak ada lah orang-orang Belanda yang mau bekerja kayak begitu. Atau dia meng-hire orang-orang dari Afrika atau dari negara lain yang lebih mahal. Kalau orang Indonesia biasanya mahasiswa-mahasiswa apalagi uang rokok aja jadilah kira-kira kayak begitu. Kira-kira gitu Mbak ya. Mungkin Abu Umar kali ya tadi yang bertanya ya. Saya kira di banyak negara Amerika itu homeless itu besar sekali dan itu saya juga tidak bayangin itu kalau lihat video-video apa namanya posting-posting tentang menyedihkan sekali itu apalagi mereka yang terlibat narkoba dan sebagainya itu tidur di pinggir jalan nggak ada yang ngurusin bagaimana makannya gimana mandinya bagaimana mereka apa namanya aduh itu I think much worse than Indonesia itu kalau dalam kasus itu dalam kasus orang yang nggak punya rumah itu menurut saya lebih buruk daripada Indonesia. Padahal itu negara kaya. That is capitalist. Ya. Berarti isi dari filantropinya itu nggak makna dari filantropi itu mereka nggak nyampe ya Prof ya. Karena mereka bilang filantropi tapi ternyata kota-kota sendiri ada kota zombie, ada kota tunawisma dan sebagainya. Ini kan sudah luar biasa itu kan Prof ya. Ya
Saya kira ada banyak kontribusi besar yang diberikan oleh filantropi di Amerika terhadap perkembangan institusi-institusi pendidikan, LSM, LSM, gereja dan sebagainya itu besar sekali. Tapi kalau khususnya untuk komunitas-komunitas, saya nggak tahu, nanti kita lihat deh bagaimana filantropi mengadres isu eh, orang-orang gelandangan itu. Coba itu bagus juga ini menjadi isu itu. Mungkin Prof, Saya saya nggak bisa aja. Ya, saya nggak bisa jawab ini Faisal. Bagaimana filantropi di Amerika merespon para tunawisma ya. Itu di saya belum punya data soal itu, tapi saya tahu beberapa LSM yang saya kunjungi itu di waktu saya di Amerika beberapa bulan lalu, mereka dibiayai oleh lembaga-lembaga filantropi. Prof, Gimana, mungkin Mbak? Ya, silakan Mbak Nisa. mungkin saya mau tambah dan bertanya, mungkin apa ada relasinya? Karena kan kebetulan saya melihatnya dari segi karakter ya, Prof. Karena kan karakter kenapa contohnya filantropi, mereka kan memang Amerika terkenal dengan filantropisnya. Memang bagi mereka orang Western ini kan mereka betul-betul memegang yang namanya altruistic behavior, di mana ketika mereka melakukan kebaikan, mereka itu ibarat keren gitu ya, Prof ya, tambah keren, tambah. Jadi mungkin di situ dilihat dari tadi seperti yang ditanyakan Pak Faisal kan, di situ sebenarnya mungkin apa benar, mungkin karena memang bagi, ya betul tadi yang Prof sudah singgung juga, masalah mungkin kan kasus yang dimana homeless ini mereka kok tidak ibarat kok malah nolong negara lain, kenapa tidak menolong yang homeless ini, para homeless atau yang para tuna wisma ini. Nah, karena kan bagi mereka sih kalau dilihat dari karakter orang Amerika, mereka ini kebanyakan melihat kan kalau orang Jepang kan mereka apa ya, kalau secara cross cultural behavior itu kalau orang Jepang, orang Asia khususnya itu kan betul-betul khususnya orang Jepang mereka betul-betul menikmati proses. Nah, sedangkan orang Amerika ini bagi mereka itu adalah tidak terlihat langsung impact-nya. Jadi high impact-nya ketika mereka berdonasi atau melakukan tadi apa funding ke luar negara. Nah, sedangkan mereka dalam image mereka, dalam perspektif mereka ketika menolong orang-orang mereka yang khususnya homeless tadi kebanyakan kan imigran yang memang mereka kan bolak-balik opioid itu kan memang benar-benar sangat dan karakter mereka kan luar biasa. Itu susah diatur lah ibaratnya seperti itu. Prof mungkin itu sih kalau saya ini ya Prof ya, bagaimana mungkin tanggapan dari Prof? Gitu. Ya, kita bisa cek. I think it is easy now, right, to observe this kind of things. Kita tinggal, googling philanthropy and homelessness umpamanya, ya kan? Itu kita udah bisa dapat gambaran itu. Coba, Mbak Anissa coba Google di Anda punya laptop atau di handphone Anda. Philanthropy and apa namanya homelessness umpamanya in Amerika umpamanya. Itu sudah akan kelihatan itu problematikanya. Tapi betul menjadi filantropis is somebody, it is something. Ya, itu sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang Amerika is to be named as philanthropist. Jadi orang harus mendonasi sehingga sampai suatu orang kan tidak bisa hanya memberi kemudian dia disebut sebagai filantropis, enggak. Itu pasti ada kategorinya, how much you spend, then you might be called as, philanthropist. Kan kira-kira kayak begitu. Dan orang semua berlomba-lomba menjadi filantropis. I think mungkin ini juga yang dimaksudkan oleh Weber sebagai Protestant ethics. Hubungan antara keimanan dan economic behavior, ya kan? Orang Kristen tentu kepengen dia juga menjadi filantropis atau kepengen dia diakui eksistensinya, historinya dan sebagainya. Sehingga mereka berlomba-lomba menjadi filantropis. Filantropis itu sendiri kan sebagai ajaran, semua ajaran agama-agama, ya kan? Tapi bahwa filantropis di Amerika itu mendapat pengakuan yang luar biasa dalam struktur sosial politiknya, itu memang tidak ada di mana-mana. Saya kira bahkan di Cina pun tidak ada itu tradisi filantropi itu.
Ini kerennya Amerika menurut saya. Even di Eropa ya. Saya kira di Eropa juga nggak kayak begitu. Nggak ada ya, tapi tidak se-reputable Amerika Serikat ya. Jadi I think Mbak Anissa, I think you are correct bahwa you know to be a philanthropist is a respectful honor. Orang remember di history lah, orang akan diingat terus. Orang akan diingat terus, apalagi di gerejanya itu mereka akan terus didoakan, disebutkan dan sebagainya. Di dalam masyarakatnya, secara politik, mereka punya privilege, mereka jadi anggota Kongres dan lain sebagainya. Mereka sangat dihargai, sangat dihormati menjadi filantropis itu. Ini sistem value-nya hubungannya dengan umpamanya teologi cinta kasih di dalam Kristen, ya toh? Ada hubungan teologi cinta kasih dalam Kristen, tapi juga ada satu sistem sosial atau satu nilai sosial yang meletakkan filantropi sebagai sesuatu yang sangat spesial. Jadi orang berlomba-lomba menjadi filantropis. Tapi mengatasi orang-orang itu pengungsi itu memang tidak mudah karena sebagian mereka juga terlibat dalam kejahatan, sebagian mereka juga drug traffickers atau bahkan human traffickers, ya kan. Jadi memang tidak mudah, Anissa. Tapi to address, I don't know details about the issue in terms of how philanthropy di Amerika Serikat memberi kontribusi untuk setidaknya memitigasi umpamanya atau mungkin poverty empowerment atau memprovide rumah-rumah bagi saya kira pasti ada itu rumah-rumah bagi para orang-orang pendatang yang tunawisma itu. I think this is a good question, Anissa. This is really good. Thank you. Any more question? Saya izin dulu sebentar, ada. Izin, Prof. Silakan. Oke. Izin menyambung apa tadi yang disampaikan oleh Bu Anissa bahwa itu tuh menyangkut karakter ya. Tentang karakter. Jadi kita tadi sempat disampaikan oleh Prof. Haidir bahwa 25 juta orang Amerika itu mereka milioner seperti itu ya, kaya. Kalau kita telusuri ya, pernah dalam suatu kesempatan diskusi bersama teman-teman di Sunan Kalijaga dan dengan beliau Prof. Almagim juga itu disampaikan bahwa di situ kami berdiskusi tentang orang-orang luar negeri. Orang-orang luar negeri kenapa mereka itu bermindset maju, kenapa mereka itu kaya-kaya seperti itu, kenapa mereka itu berhasil gitu. Jadi di situ disimpulkan karena mereka mengesampingkan, mohon maaf karena mereka fokus di situ. Jadi mereka mengesampingkan religiusitas gitu. Jadi namun saya tidak menggarisbawahi di situnya, cuman kalau kita amati dari perilaku mereka itu memang mereka ini berpikir growth mindset. Bahkan dalam sebuah penelitiannya Carol Dweck, dalam sebuah bukunya Carol Dweck itu yang berjudul Mindset, Carol Dweck itu menulis bahwa ada 2 tipe mindset. Itu yang pertama adalah fixed mindset dan yang kedua itu growth mindset. Fixed mindset itu berpikiran bahwa kecerdasan itu tidak bisa berkembang gitu, kalau yang growth mindset itu jadi seseorang itu bisa berkembang kalau dia mau belajar, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini kalau kita
apa ya belajar dari filantropinya Indonesia itu sejauh sejauh sependek yang saya temukan di dalam beberapa artikel. Kebetulan ini Prof untuk apa disertasi saya itu juga juga ada kaitan dengan filantropi Islam ini. Jadi saya mengangkat tentang pemberdayaan masyarakat miskin berbasis mindset. Karena saya melihat di sini bahwa orang-orang ya apa bukan bahwa filantropi Islam itu sejauh ini itu kan doktrinnya itu berbasis charity, berbasis bantuan langsung yang ada hubungannya dengan tadi zakat, infak, sedekah, wakaf seperti itu berbasis materi semua. Nah, ini dan doktrinnya itu dari atas ke bawah gitu lebih lebih fokus di kalau kita tarik ke ideologinya kesejahteraan Muhammadiyah itu antara Al-Ma'un dan Al-Asr itu nah di sini lebih ke Al-Ma'unnya. Kalau di Al-Ma'unnya itu ini apa namanya lebih ke teologi Al-Ma'un itu mengajarkan bahwa orang kaya itu harus peduli dengan orang miskin. Sementara itu kalau di teologinya Al-Asr itu mengajarkan bahwa orang miskin itu harus apa harus berusaha untuk bermental kaya seperti itu. Jadi di sini apa namanya di dalam disertasi saya itu apa namanya berusaha untuk ini di sini saya menemukan celah bahwa program charity, bantuan langsung di dalam filantropi Islam yang berbasis materi itu akan sayang sekali, Prof. Ini kalau tidak didampingi dengan uh, mindset. Jadi untuk apa mereka yang para masyarakat miskin dan rentan miskin ini kalau hanya diberikan bantuan-bantuan yang dalam bentuk materi, tapi tidak ada pendampingan dalam bentuk mindsetnya itu seperti eman-eman karena mereka itu nantinya apa hanya mengandalkan pemberian bantuan-bantuan seperti itu seperti baik itu bantuan sosial yang umum yang non keagamaan seperti bantuan sosial yang dari pemerintah ataupun dari bantuan sosial keagamaan yang dari filantropi Islam ini. Jadi apa tentang karakter itu baik dari atas dari apa para dermawan ini dan yang dari masyarakat miskinnya itu juga memang apa ya harus harus ada perbaikan karakter di sini baik yang dari yang apa yang memberi dan yang diberi itu juga. Jadi yang diberi itu agar supaya mereka tidak terlalu mengandalkan bantuan agar mereka itu supaya berpikir untuk maju gitu. Jadi seumpama suatu kali mereka diberikan bantuan itu juga mereka apa berusaha untuk semaksimal mungkin apa ya mengoptimalisasi apa yang mereka terima untuk bisa mereka itu berkerut mas gimana ya mohon Ya, maaf kalau nggih. ya. Jadi Dalam saya kira, makasih Mbak Yeni, nggih. menghubungkan antara pentingnya eh, apa namanya eh, proses-proses filantropi itu, pemberian dukungan atau bantuan kepada masyarakat yang mungkin disadvantage ya kurang mampu, itu juga harus diikuti dengan umpamanya pendidikan mindset umpamanya ya kan, Nggih. terus dengan perubahan mindset dan sebagainya, karena kalau enggak mereka akan terbiasa untuk menerima terus, dan itu tidak akan mentransformasi sama sekali. Saya kira itu Nggih, kira-kira seperti itu harus ada, nggih. ya harus ada pendidikan. Sehingga pemberian-pemberian itu harus ditujukan pada hal-hal yang bisa mentransformasi mereka, umpamanya untuk pendidikannya, ya kan. Tapi ya toh untuk Nggih. pendidikan mereka, Nggih. mereka bisa meningkatkan skill, life skillnya dan lain sebagainya. Tapi juga ada orang-orang kan butuh makan, ya sehari-hari butuh makan. Itu harus juga dipikirkan. Kalau di Turki itu lembaga-lembaga wakaf itu dulu saya pernah ke Istanbul, lembaga wakaf itu menyiapkan makanan buat orang-orang yang tidak mampu tuh setiap harinya. Itu ribuan orang mereka memberi makanan. Setiap hari itu ada sistemnya, pakai kupon atau dan sebagainya. Siapa orang-orang yang sudah diidentifikasi memang mereka punya kelemahan dari segi ekonomi dan tidak bisa membiayai hidupnya, tidak bisa makan setiap hari, itu nggak disediakan. Jadi memang yang direct, yang sifatnya konsumtif itu tidak mungkin dihindari kan.
Anda bayangkan saja, contohnya kan kita selalu menghadapi dilema saat di lampu merah, ada ibu-ibu atau anak-anak kecil meminta-minta, ya kan. Kita dilema karena kita tidak tahu realitas mereka sesungguhnya kan seperti apa. Mau kasih apa enggak? Ini anak-anak, kalau dikasih tidak mendidik, tapi kalau nggak dikasih, coba Anda bayangkan kalau mereka memang kelaparan, tidak ada duit. Coba, Anda yang butuh uang untuk makan, saya belum makan Pak. Terus kita menganggap bahwa ini, wah, itu gimana? Itu dilema moralnya itu tinggi sekali itu. Saya suka mengabaikan pikiran saya. Sudahlah kalau orang itu minta, kalau Anda ada kasih aja, berapa sih kau mau kasih? Palingan 2.000, 5.000. Membantu mereka untuk ngumpulin uang, memberi satu bungkus nasi. Yang saya pikirkan itu kan dia sudah makan belum? Kita makan enak setiap hari kan. Orang nggak makan itu kan jadi dosa kita bersama itu. Jadi ya sudahlah kan nggak juga bisa membuat kita miskin. Nah, kalau orang minta, kecuali ada orang yang memang kita identifikasi dia bisa bekerja dia, tapi dia malas itu lain halnya. Tapi kalau orang-orang yang kita tidak kenal, saya dilema moralnya di situ secara konsumtif. Tapi mereka memang harus di-empower kan lewat banyak sekali, lewat pendidikan, lewat pelatihan, lewat macam-macam itu. Tapi keterhubungan antara kemajuan dan religiosity justru kan sebaliknya. Coba Anda lihat, kalau tesis Weber ada hubungan antara religiosity dan kemakmuran dan kemajuan. Itu kan tesis Weber. Dan di Islam tidak ada hubungan antara religiosity dan kemakmuran, kesejahteraan ekonomi. Itu dibantah oleh Brian Turner. Coba nanti kita bisa lihat juga apa tesisnya Brian Turner. Kalau ada yang mau, bagus juga itu. Coba saya ganti aja topik apa gitu. Coba kajinya tesis Brian Turner itu. Memang ini agak lama, tapi menurut saya basic sekali. Apa kritik Brian Turner tentang hubungan antara religious belief dan kapitalisme. Religious belief, religiosity, dan kapitalisme ini kita anggap aja adalah suatu masyarakat yang secara ekonomi mereka maju, lebih sejahtera. Anggaplah seperti itu. Saya kira eh, eh, ya saya kira kira-kira bahwa orang yang maju karena mereka tidak religius, enggak juga menurut saya. Dia maju karena dia punya etos kerja yang bagus, bukan karena dia tidak religius. Iya kan? Bahwa karena dia tidak religius, de facto bahwa dia tidak religius, bukan karena dia tidak religius terus dia maju, ya enggak. Karena dia maju karena dia punya perencanaan yang bagus, dia punya pemahaman terhadap ekonomi yang bagus. Ya kebetulan aja dia nggak religius, dia nggak percaya Tuhan. Tapi bukan karena dia tidak percaya Tuhan ya. Tapi kalau adakah keterhubungan antara religiosity dan kemakmuran, menurut saya selalu ada. Nah, itu kan tesis Webernya. Kemudian kita orang Islam kan terdorong juga untuk menjadi muzaki daripada menjadi mustahik. Kan itu juga dorongan juga. Kalau kita mau jadi muzaki ya kita harus kerja, kita harus cari duit. Religiosity dan kemajuan. Kecuali orang Cina cari uang. Itu sebenarnya untuk membiayai kematian mereka sebagiannya. Kalau mati jadi orang Cina yang meninggal itu, yang wafat itu biayanya besar sekali. Jadi orang Cina bekerja keras untuk agar dia tidak malu saat dia mati. Karena saat dia mati dia harus mengeluarkan banyak sekali uang. Dia nggak mau berhutang saat dia mati. Ini Mbak Yeni, good question ya, good question. Ada lagi, this is already about 10 o'clock. Ketua kelas tolong di absen aja ya. Saya minta bantu Pak Faisal absen. Dan juga dicatat teman-teman yang aktif diskusi, coba dikasih catatan juga bahwa ini yang I think this is our first meeting. I hope you are, menurut saya, silakan kalau ada masukan, silakan di grup. Anda bisa kasih masukan. I hope you are happy with this planning. Gimana? Anda senang nggak dengan rencana kuliah kita? Okay. We have to make this lecture as a fun. Itu ya. Jangan jadi beban. Wah, itu repot sekali ya. Making Happy it kok, Prof. Ya, making happy. Kalau you siapkan presentasi, nggak jadi presentasi, belum siap, apa, presentasi aja. I don't really care. Yang penting you punya motif
untuk belajar. Artinya ada sesuatu yang Anda siapkan, Anda presentasikan, tapi not perfectness is penting di sini. Tapi yang lebih penting semangat dan motif untuk kita belajar ya. Nah itu sekali lagi topik ini minggu depan saya akan masih memberi kuliah ya, jadi Anda masih mendengar, masih aman Anda. Siap. Nah ini topik nanti di minggu depan saya gabungkan aja nih filantropi 1 dan 2 ya. Sebenarnya hari Siap. ini saya udah siap nih filantropi 1 ini, cuman oke, saya 1 dan 2 akan saya gabungkan. Kemudian minggu berikutnya apa namanya hukum filantropi Islam 1 ini masih siapa? Saya ya, masih saya ya. Atau sudah Anda tadi ya? Tadi lupa saya pembagiannya 1, 2, 3. Kami 4, 6, 7, Prof. Kami 4, 6, 7, 6, 7, Prof. Gini aja deh biar gampangnya ya. 1, 2, 3, 4 saya deh gitu aja biar gampang ya. Kamu 5, Oke. 6, 7 ya. Nah, gitu. Sama. Oke, Nah, Prof. Anda Siap, 5, 6, Prof. 7. Ini Siap, Prof. bukunya ada ini 5, 6, 7 Anda bisa lihat buku ini. Bukunya Pak Hilman. Ini apa namanya? Ini buku utamanya boleh dengan buku yang lain. Ini ada semua nih ini apa namanya? Deskripsi pembahasannya ada di sini. Nanti saya share juga RPS-nya ya. Saya sedikit Siap, Prof. revisi sedikit. Baik, this is 10 o'clock already, lebih 2. Saya bahagia dengan Anda yang bisa hadir pada hari ini dan aktif sekali. I think saya juga I will miss this lecture next week. I will come next week insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kalau ada halangan mendadak sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan, saya akan sampaikan pada ketua kelas saya. Mohon maaf ya, kita bisa lebih fleksibel kan. Kalau umpamanya Jumat tidak bisa, saya tanya kira-kira bisa waktu mengganti kapan. Bisa ya, Ya. kayak gitu ya. Oke, see you Iya. next week. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Prof. Sami. Thank you so much, Prof. Makasih, Prof. Makasih. Makasih, Thanks. Prof. Sami. Prof. Terima Matur nuwun. Sami, Prof. sami, Ya, sami, sama-sama. sami. Silakan di grup udah ini, silakan mengisi jadwal presentasinya masing-masing. Oke, persiapan untuk Jumat. Saya izinin meeting ya, Pak. Yuk.